nanti mantranya untuk ziarah kubur, doa yang perlu dibaca, itu bisa kalian catat. Dan nanti juga bisa dibaca, diharuskan dibaca lewat batin kita. Karena roh tidak bisa mendengarkan suara lisan kita, tapi bisa mendengarkan suara batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baiklah pemirsa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat walafiat dan semoga kalian selalu panjang umur dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, masih bersama saya Mbak Gaul Channel. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan menerangkan, memberikan tata cara ziarah kubur menurut adat Jawa. Karena ziarah kubur itu bagi kita orang Jawa dan semuanya, semua manusia di dunia ini sangatlah penting. Sepanjang sejarah kuburan di setiap desa manapun pasti ada. Dan tidak akan ada yang pernah berani merusak. Makam justru selalu dirawat melalui tradisi budaya masing-masing atau nyadran yang mewarisi kepercayaan animisme dan dinamisme. Ritual nyadran bukanlah ajang hura-hura ataupun klenik, melainkan mengingatkan kita akan kematian dan memosisikan kita kuburan sebagai sejarah. Dan samping untuk objek wisata religi, kuburan dan batu nisan mampu meronce tali sejarah keluarga agar tidak terputus dalam ingatan generasi sesudahnya. Baiklah saudaraku semua dimanapun kalian berada, memang sejarah ziarah kubur itu dimanapun di dunia ini pasti ada untuk mengingat leluhur kita. Karena kita hidup tanpa leluhur tidak akan pernah ada. Dan tujuannya apa? Ziarah tujuannya untuk mendoakan. Selain untuk mendoakan, kita itu akan mengingat bahwa kita punya leluhur yang dulu-dulunya pernah menimang kita, memanjakan kita, ataupun membuat kita jadi pandai seperti saat ini. Adapun yang dimaksud dengan ziarah itu adalah berdoa. Dan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu bukan berarti klenik, melainkan untuk mengingat ataupun mendoakan roh yang sudah meninggal. Dimanapun jasadnya dulu pernah hidup bersama-sama kita seperti saat ini, yang kita hidup bersama keluarga kita yang masih ada di dunia ini. Karena dalam sejarah manusia terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Makanya, dan roh ini akan kembali lagi ke alamnya masing-masing. Karena di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam nasrut, dan alam insan kamil. Roh-roh yang selama ini hidup di dalam tubuh kita nantinya akan kembali juga ke sana, ke alam nasrut, alam malakut, alam jabarut, dan alam insan kamil. Tetapi jasad kita dari tanah akan kembali ke tanah, yang dari api dan akan kembali ke api, yang dari air juga akan kembali ke air, yang dari angin juga akan kembali ke angin. Makanya penyampurnaan jasad itu perlu doa-doa dari seperti kita yang masih hidup di dunia. Karena roh itu cuma membutuhkan doa, tidak membutuhkan apa-apa. Dan apa artinya dari kalau kita ke makam tadi harus membawa bunga. Bunga itu pasti bunga telon. Kalau orang Jawa mengatakan bunga telon
ataupun bunga kenanga. Nah, kenapa kok bunga telon? Karena warnanya bunga yang dibuat ke pesarian tadi, ke makam untuk ziarah tadi, itu pasti warnanya 3, hijau, merah, dan putih, yang melambangkan keraton telu. Kalau orang Jawa mengatakan keraton telu diarani Bintal Makmur ataupun Trimurti Truning Tunggal. Jadi roh yang hidup di dalam keraton 3 yang ada di dalam tubuh kita tadi itu tidak akan pernah mati, karena roh itu sifatnya dan harum. Roh itu tidak akan pernah berbau apapun kecuali baunya harum. Makanya kita terkadang kalau ke makam bisa juga membawa dupa dan bunga yang dinamakan bunga telon tadi. Kalau sejarah dulu kita ke arah makam itu biasanya diharuskan jalan kaki, karena dengan perkembangan waktu sekarang ada transportasi, jadi terkadang kita naik kendaraan ke makam, tidak apa-apa. Namun setelah pintu gerbang kita harus memberhentikan kendaraan tadi dan kita akan jalan kaki, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Kita ikuti jalannya, dan di saat di gerbang makam kita harus berhenti sejenak sambil tarik napas, dan di dalam hati kita itu berdoa semoga arwah yang ada di makam tadi jembaro kubure pada ngodalani, itu kalau dalam bahasa Jawa, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia bisa semoga semua makhluk berbahagia. Yang dimaksud semua makhluk itu roh. Semua roh kita doakan tidak apa-apa, itu dan boleh, sangat diperbolehkan sekali. Dan pemirsa, nanti mantranya untuk ziarah kubur, doa yang perlu dibaca, itu bisa kalian catat. Dan nanti juga bisa dibaca, diharuskan dibaca lewat batin kita. Karena roh tidak bisa mendengarkan suara lisan kita, tapi bisa mendengarkan suara batin kita. Adapun seperti mantranya yang harus kalian baca seperti ini. Tolong dicatat. Assalamualaikum salam. Wit bumi kembangi cipta dandang sarining urip. Ingsun ngintun sekar sejati, ngintun sak tengahing kubur. Allah kang nampani getih cinilung balung tinumpuk. Getih cinilung balung tinumpuk maneh. Ana kuku rambut wis ora ana. Sinaponan para wali, sinaponan para nabi. Sak badan wis sampurna. Sak badan maneh ora sampurna, imane wis bisa sampurna. Yang dimaksud imane titik-titik. Bisa saya ulangi. Assalamualaikum salam. Wit bumi kembangi cipta, dandang sarining urip. Ingsun ngintun sekar sejati, sak tengahing kubur. Allah kang nampani getih cinilung balung tinumpuk. Getih cinilung balung tinumpuk maneh ana kuku rambut wis ora ana. Sinaponan para wali, sinaponan para nabi. Sak badan wis sampurna. Sak badan maneh ora sampurna. Imane titik-titik sebutkan orang yang meninggal tadi, baru di belakangnya wis bisa sampurna. Assalamualaikum salam. Adapun cara pertama, sebelum kita membaca mantranya, batu nisan yang tepat di kepalanya kita geduk pakai tangan 3 kali seperti ini, dan posisi duduk kita bisa menghadap ke barat, bisa menghadap ke utara ataupun ke timur, bisa menghadap ke barat ataupun ke timur, maaf. Barulah kita geduk nisan tadi pas tepat di kepalanya 3 kali, 1, 2, 3, dan baru kita baca mantra. Tapi bacanya harus di hati kita atau dipakai baca batin,
Karena roh sifatnya bisa mendengarkan bahasa batin. Kenapa? Karena roh sudah tidak bisa mendengarkan suara lisan kita. Karena yang bisa mendengarkan batin kita, suara batin kita, hanya makhluk-makhluk yang sudah dekat dengan di alamnya sana. Baiklah pemirsa, itu tadi tentang mantra dan penjelasannya. Adapun penjelasan yang lainnya, kenapa kita harus selalu istilahnya seperti nguri-nguri budaya Jawa? Karena Jawa itu berasal dari kata Java. Java itu yang artinya tenang. Dengan ketenangan batin kita, insya Allah Gusti Allah pasti akan mengijabahi semua doa-doa kita. Adapun leluhur kita yang kita doakan semoga mereka diterima di sisinya atau di sisi Allah, itu nanti berkat doa kita, semoga keluarga kita yang sudah mendahului kita ataupun siapapun yang kita doakan, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa dimanapun kalian berada, itu tadi yang baru saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Dan tunggu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.